Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk series It's Okay to Not Be Okay Dimas kasih 9,8/10. 너는 지켜주고 물은 다들 잘 먹혀줬나 본데 나한텐 절대 안 통해. 사과하지. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review series It's Okay to Not Be Okay. Dimana series ini tuh sangat bagus banget, pakai parah. Dan juga bukan cinta-cintaan menye-menye drama Korea pada umumnya. Jadi castnya ada Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Moon Gang Tae, ada So Ye Ji yang berperan sebagai Ko Moon Young, ada Oh Jung Se yang berperan sebagai Moon Sang Tae. Sepertinya kalian udah pada tahu, drama ini berkisah tentang ada seorang anak laki-laki bernama Moon Gang Tae, dimana dia pada masa kecil itu udah dituntut untuk menjaga abangnya yang mengidap autis. Walaupun mengidap autis, abangnya ini sangat pintar menggambar dan suka banget baca dongeng. Ibu mereka ini dihabisi oleh salah satu orang yang tidak dikenal mereka. Nah, ternyata itu adalah ulah ibunya Ko Moon Young. Nah, Ko Moon Young ini juga merupakan salah satu pendongeng terkenal di daerah mereka. Jadi, si Sang Tae ini sangat suka banget sama Ko Moon Young. Singkat cerita, mereka pun bertemu karena mungkin takdir, dimana sama-sama memiliki masalah keluarga, sama-sama punya latar belakang yang menyakitkan, yang membuat ketiga karakter ini itu mirip. Nah, sebelum Dimas masuk ke episode 15 sama 16-nya yang di ending, Dimas bakal bilang kenapa sih dari awal Dimas suka banget series ini. Jujur di series ini tuh banyak banget misterinya. Kita itu kayak main tebak-tebakan ibunya Ko Moon Young siapa. Dan di setiap minggunya itu bener-bener kayak kita, oh ini bukan ibunya Moon Young, oh ini ibunya Moon Young. Beneran adu teori di TikTok atau di Instagram. Beneran banyak banget yang membahas It's Okay to Not Be Okay tentang ibunya Moon Young. Ini juga merupakan series yang tidak menye-menye yang kalian kayak lihat drama Korea lainnya, karena fokus terhadap kelainan mental yang bagaimana sih kita harus menanggapi orang yang mengidap penyakit seperti itu. Apakah kita harus menghujatnya? Malah di series ini itu diajarkan untuk agar kita itu merangkul mereka, tidak semena-mena sama mereka, bukan kayak nasehatin lu gak boleh gini-gini, tapi malah membuat mereka itu menjadi sembuh ya si Sang Tae tadi. Dimana mereka itu berada di circle yang benar, dimana semua orang itu sayang pada si Sang Tae dan Gang Tae. Walaupun begitu, si Gang Tae dan Sang Tae ini kan harus berpindah-pindah karena traumanya si Sang Tae itu sendiri. Jadi beneran bagus banget sih, dimana si Sang Tae sama Gang Tae ini harus survive, terkhususnya si Gang Tae karena dialah yang harus kuat-kuat mental lah menghadapi abangnya yang mengidap penyakit seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali cinta-cintaan, menye-menye, uwu-uwuan. Walaupun ada, tapi dia tuh kayak porsinya tuh pas, nggak kebanyakan cinta-cintaannya. Terus di series ini tuh mempunyai animasi yang apik tenan, dimana di setiap scene-scene-nya itu kadang-kadang diselip-selipkan animasi yang menggambarkan situasi atau kejadian pada saat itu. Jadi sebagai metafora dari dongeng itu sendiri. Contohnya kayak anjing musim semi atau zombie kid. Jadi di setiap episodenya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan itu mengisi cerita-ceritanya kayak real life sama animasinya itu di mix-mix. Jadi itu kayak mantep banget sih. Estetik abis, yang buat animasinya juga apik tenang. Semua cast di series ini juga kepake banget, dimana ada karakter-karakter pendukung, dimana ada yang lucu, ada sebagai ibunya Namjuri, ada sebagai Pak Lee, ada sebagai asistennya si Pak Lee itu lucu-lucu banget. Ada juga yang mendukung karakter sedih, seperti temannya si Gang Tae. Semuanya itu mengisi kekosongan yang ada dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi alur ceritanya ini kadang baper, kadang sedih, kadang lucu. Ibarat di dalam satu episode itu ada yang memang betul-betul sedih semua, ada yang mix. Jadi setiap minggunya kita bakal nunggui, bener-bener gak bosen. Kalau kalian belum nonton, kalian cobalah nonton. Boneka Mang Tae lucu banget guys. Dimana boneka Mang Tae ini walaupun dia itu katanya dibuat asal-asalan sama si Gang Tae gara-gara si Sang Tae itu mimpi buruk terus. Jadi kayak si Gang Tae ini membuat boneka Mang Tae. Nah, boneka Mang Tae ini tuh punya power tersendiri gitu. Ibaratkan boneka si Mang Tae ini, dia itu bisa menolong si Sang Tae sama si Moon Young. Hal kecil itu bisa membuat orang untuk bahagia dan merasa dilindungin. Karena si Sang Tae ini kan takut kupu-kupu, si Moon Young ini selalu mimpi buruk. Walaupun boneka itu kecil dan kelihatan tidak berguna, tapi bagi mereka yang mengalami
mengalami mental illness, bagi mereka yang mempunyai masalah, hal tersebut dapat dijadikan obat untuk penyembuhan mereka juga. Oke, kita masuk ke episode yang ke-15 karena Dimas sudah bahas yang episode ke-14 sama 13 di video sebelum ini. Jadinya kan ibunya itu nyekek si Gangtae. Nah, si Moon-young itu kayak nyucuk gitu kan si Gangtae. Dan itu kan terjadi untuk kedua kalinya. Akhirnya si Sang Tae ini kan mukul si ibunya Moon-young. Nah, di situ Dimas lihat bahwasanya si Sang Tae ini makin dewasa, walaupun dia ada bilang kayak lebih baik bersiuman daripada bertengkar. Di situ kan dia makin dewasa. Dimas suka banget karakter Sang Tae di series ini karena karakter Sang Tae inilah yang paling susah, dimana kan harus mempraktikkan orang-orang yang mengidap penyakit autis, dan itu pasti sangat susah. Salut banget sama Oh Jung Se. Di episode ke-15 ini juga mereka itu menanam pohon ibu, dimana pohon ibu itu bahwasanya mereka itu bicara dengan pohon itu untuk menggantikan posisi ibunya, dan di situ sedih banget sih. Ada yang lucu juga di series ini. Kata si Gangtae, hobi Moon-young ini kan culik orang, kalau aku hobi membuntuti orang. Terus kayak pas di ending itu di episode 15 kayak sarang ada go, sarang nikah, cincin mau besar nge. Di dulu episode 4 itu yang bilang kayak gitu adalah si Moon-young. Ini kebalikan, itu namanya karma is real. Nah, di episode 16 pas mereka kayak mau ada rusa lagi. Memang rusa ini sebagai karakter antagonis di series ini. Karena yang bikin gak nyangka adalah di episode berapa juga ada kejadian seperti ini. Itu sebenarnya menambah pemanis untuk series ini, karena hal itu yang membuat ini lucu. Nah, di episode 16 adegan itu termasuk agak lama sedikit ya. Jadi bagi kalian yang bawah umur, kalian bisa agak skip gitu lah. Ini karakter ibunya Moon-young ini itu pas banget ya. Ibaratkan dia itu kayak bener-bener ketawanya creepy, jeritnya pun creepy banget. Itu kayak pas banget sih sama mukanya. Nah, di sini juga pada saat perilisan buku mereka, si Sang Tae sama Moon-young kan punya buku dongeng baru, dimana bukunya ini dirilis tapi karena mereka nggak punya biaya, jadi rilisnya itu kan di rumah sakit jiwa. Jadi hadirnya itu adalah para pasien. Di sini lucu banget, tapi juga sedih banget, dimana si Sang Tae ini kayak nunjukin bukunya itu sama pohon yang sebagai tanda lah bahwasanya itu ibunya. Itu sedih banget sih, asli situ sedih banget. Dan si Sang Tae ini sangat senang banget karena karyanya dapat dipajang. Pas mereka bacain dongeng juga sedih banget karena di situ ibaratkan semua karakter-karakter pendukungnya juga ada di dongeng itu. Jadi bukan berkisah tentang mereka aja. Ternyata dikasih mobil kemah sama direktur kepala rumah sakit. Dan ternyata abis itu malamnya di prank. Jadi si Gangtae ini minum-minum lah sama Silly, sama temannya itu. Kayak curhat unek-unek gitu. Dan itu asli lucu banget. Dan ternyata besok di prank. Itu lucu banget. Memang kayak udah terakhir-terakhir ini lucu, tapi sedihnya tuh di episode 16. Dimas bener-bener nangis. Apalagi nontonnya sendirian di kamar, di balik bantal, ambiar. Oke, misteri di balik episode 16 yang nggak terpecahkan. Dan mungkin berharap ada season 2-nya nggak sih? Jadi yang pertama, banyak yang bilang bahwasanya polisi yang jemput ibunya Moon-young adalah kepala perawat itu. Itu adalah Ibu Okeran. Apakah kalian setuju? Kalian bisa komen di bawah. Nah, yang kedua adalah bukunya yang bab 10 itu, yang penyihir dari barat itu, kan dibuang ke pembuangan sampah. Diambillah sama asistennya Pak Lee, tapi dia nggak bilang bahwasanya buku itu sama dia. Nah, apakah buku itu dirilis atau enggak? Nah, di sini yang bingung. Ya, kalau misalnya udah kena air, tintanya luntur, bisa juga. Cuman kan, kalau tintanya luntur, yang nggak luntur parah gitu, masih ada bayangan yang bisa diketik kan. Nah, apakah buku tersebut akan dirilis di season yang kedua? Selanjutnya yang bikin orang bingung adalah sampai detik ini, sampai series ini habis, kenapa ya ibunya Moon-young itu kan udah dijatuhin dari lantai 2, udah dibuang juga ke danau. Dan katanya dia mengganti-ganti wajah agar menyerupai ibunya Ko Moon-young. Ya, dia katanya operasi plastik. Kenapa pada saat dia berjuang untuk menjadi kepala perawat itu gimana prosesnya? Kalaupun apa, sekilas gitulah scene memperlihatkan prosesnya. Biar kita tuh nggak penasaran. Di situ masih misterinya. Gimana bisa hidup lagi? Sang Tae juga belum tahu bahwasanya yang menghabisi ibunya adalah ibunya Ko Moon-young. Tapi kata netizen beranggapan bahwasanya udahlah nggak apa-apa, nggak tahu. Biar dia tuh nggak sedih lagi, biar dia tuh nggak terpuruk lagi. Ya betul juga. Sebenarnya series ini tuh happy ending, tapi di happy endingnya itu terselip banyak sedih gitu loh. Terus Pak Lee kenapa tiba-tiba ingin merekrut si Sang Tae pada saat itu? Apakah memang sengaja untuk membiarkan Gangtae dan Moon-young berduaan? Siapa yang tahu? Mungkin ditelepon si Ko Moon-young, tolonglah rekrut si Sang Tae ini. Tapi mana mungkin ekspresi si Ko Moon-young itu begitu terkejut, begitu terpukau dan kagum juga. Jadi asli series ini tuh nggak ketebak. Bu Okeran kemana ya setelah itu? Setelah dia keluar dari RSJ,
dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ko Moon-young, memberikan ucapan kartu yang berisikan kupu-kupu. Nah setelah itu dia kemana? Nggak dijelaskan, dan itu masih misteri banget buat Dimas. Kayak nggak bisa tidur itu gimana sih? Hubungan si Juri sama Pak Lee ini kan belum resmi. Apakah mereka akhirnya pacaran dan menikah atau enggak? Nah, netizen juga pasti menunggu hal itu. Oke, kita ambil pelajaran dari setiap karakter. Sebenarnya banyak banget pelajaran hidup. Yang pertama dari Ko Moon-young. Ko Moon-young ini kan adalah orang yang hidup dalam karakter yang menyakitkan. Tetapi dia menjadi lebih kuat dan bersemangat untuk menghadapi hidupnya. Walaupun di setiap harinya dia memiliki cobaan dan hambatan dari masa lalunya. Dia masih ingat bayangan-bayangan ibunya dan masih nggak terima akan hal itu. Nah, yang kedua adalah Moon Gang-tae. Dia selalu membuat orang sekitarnya senang, padahal dirinya sendiri itu belum tentu senang. Nah, hal itu dia nggak mau lagi. Dia ingin menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk membahagiakan dirinya dan juga orang lain dengan cara merawat si Sang-tae dan melindungi Moon-young dengan ikhlas. Jadi itu menjadi kekuatan dia sendiri sih. Nggak boleh apapun yang dilakukan itu nggak ikhlas, karena akan membuat dia itu menjadi terbebani. Yang ketiga adalah si Sang-tae. Apapun trauma yang dihadapi si Sang-tae ini, dari kecil hingga dewasa, dia juga mencoba untuk berubah, dia juga mencoba untuk normal. Dia kayak memberi uang saku sama si Gang-tae, sama si Moon-young. Ibaratkan dia memang seorang kakak. Dia ingin kekurangan dia itu bukan menjadi alasan untuk dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia juga mencari gimana caranya agar dia itu dapat melepas traumanya dari kupu-kupu yang mengejar dia padahal itu nggak ada. Nah, dia juga walaupun dia memiliki kekurangan, dia juga dapat membantu orang lain. Dimana salah satu pasien rumah sakitnya juga mengalami hal tersebut dan dia melindunginya. Dewasa banget Sang-tae, I love you Sang-tae, bagus banget Sang-tae. Selanjutnya karakter Namjuri. Dimana dia kan sangat suka banget sama si Gang-tae, tapi dia tuh rela melepaskan si Gang-tae dan berharap suatu saat ada juga orang yang suka sama dia, yaitu Pak Lee. Nah di sini tegar banget sih dia, karena kan dia memang udah suka banget sama si Gang-tae. Sementara si Ko Moon-young kan adalah orang baru. Nah bagaimana cara dia untuk tegar menghadapi itu semua, dan itu kan sangat susah. Nah, direktur rumah sakit, kita harus menghargai diri kita sendiri dan jangan lupa untuk beristirahat. Selanjutnya adalah ibunya Moon-young. Jadi tuh pelajaran yang dapat kita ambil tuh, anak tuh bukan hanya dikasih makan doang, tapi harus juga dicintai. Bukan hanya kayak dimarah-marahin atau ditakut-takutin sampai dia mengalami trauma. Kasian banget kan. Yoo Sung-jae, satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang paling hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Joo Jae-soo, sahabat yang selalu memberikan tanpa mengingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Lee Sang-in, nah walaupun dalam bisnis itu berat banget, tapi dia harus kerja keras, tak boleh memaksakan diri. Walaupun kadang-kadang sifatnya menjengkelkan sih di series ini. Oke, untuk konflik yang dibangun di series ini, naik turun, roller coaster, bagus banget, misteri full. Pokoknya kalian wajib nonton kalau kalian belum nonton sih. Editing bagus banget, karena katanya istananya Moon-young itu palsu, dan yang baru tahu. Kayak istananya itu kecil banget cuman. Warna di film ini lebih ke biru, hitam, gelap, nuansanya tuh gelap, coklat. Nah, makeup si Ko Moon-young. Untuk makeup, outfit si Ko Moon-young niat banget, harganya sampai ratusan juta. Dan makeupnya, MUA-nya Blackpink. Sebenarnya makeupnya itu nggak menor, natural, tapi elegan banget. Memang dasarnya muka Ko Moon-young udah cantik juga ya, si So Ye-ji. Untuk durasi di setiap episodenya 1 jam 10 menitan, sekitar segitu-gitu. Tapi karena Dimas suka banget, itu kurang banget. Kalau bisa satu episode itu 2 jam. Pokoknya kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton. Nggak bosen sama sekali. Malah durasinya kalau kalian pengen gitu kayak tambahilah. Untuk soundtrack di series ini, jujur semua soundtracknya suka banget. Apalagi kalau udah muncul soundtrack Neta we see all smart of coffee. Nah itu pasti kayak si Moon-young atau si Kim Soo-hyunnya itu lagi berulah. Kayak lagi sikapnya konyol banget. Untuk soundtrack yang sedih, nggak usah diragukan lagi, sedih semua. Kebanyakan soundtrack sedihnya kayak Your Call, In Silence. Komedi di series ini yang paling lucu adalah si Juri dan Pak Lee. Dimana mereka ini kan sebagai bos dan asisten gitu. Lucu banget, ada aja tingkah si asistennya. Intinya itulah review singkat dari Dimas. Bagaimana tanggapan kalian tentang series ini? Kalian bisa komen di bawah. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Nih jujur sebenarnya kalau kalian nyampe di menit ini, kalian komen di bawah dah. Komennya gini, aku udah sampai di menit ini. Karena untuk mendapatkan watch time biar kalian nonton sampai di menit ini tuh susah banget. Pasti kayak orang baru nonton setengah gitu atau nggak sampai setengah pun udah pindah ke video lain. Tapi kalau kalian sampai di
menit ini. Berterima kasih banget. Kalian bisa komen hashtagnya sampai di menit ini. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya aduh, masih belum rela banget It's Okay to Not Be Okay habis. Tapi ya udahlah, sekali lagi bilang ya, makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.